Injeksi adalah suatu cara pemberian obat di mana obat diberi langsung ke dalam jaringan tubuh seperti otot, pembuluh darah, dan lain-lain dengan menggunakan alat Spuyt. Ada bermacam-macam cara pemberian obat. Nah, dalam keadaan bagaimana pemberian obat dilakukan dengan injeksi? Sedang dilakukan injeksi obat analgetik. Pasien ini mengadu rasa sakit yang hebat. Sebagai hasil pemeriksaan dengan ronsen dinyatakan diagnosa batu ureter dan oleh dokter dianjurkan untuk memberi injeksi piramidon. Dalam hal demikian, jika dibandingkan dengan cara lain dalam pemberian obat, injeksi berefek lebih cepat dan tidak membawa rasa mual yang mungkin dialami dalam pemberian obat melalui mulut. Di sini sedang dilakukan injeksi infus cairan obat ke dalam vena. Pasien yang selesai menjalani operasi, fungsi alat pencernaannya berkurang karena pengaruh dari obat anestesi. Tetapi dengan injeksi, larutan obat dapat dituangkan langsung ke dalam vena dalam jumlah yang tertentu. Berefek cepat. Cara pemberian obat dengan injeksi sangat efektif bila dipakai obat yang sulit diserap di dalam saluran pencernaan atau obat yang mudah hancur dalam saluran pencernaan. Dan bila keadaan pasien tidak mengizinkan untuk diadakan pemberian obat melalui mulut, bila pasien menolak pemberian obat melalui mulut, dan bila diinginkan efek obat yang pesat. Apakah Anda dapat mengerti bahwa dengan injeksi ini, larutan dimasukkan ke dalam jaringan di bagian tubuh mana? Dalam hal ini, injeksi sedang dilakukan ke dalam kulit dari lengan bawah bagian ventral. Kalau ini dimasukkan ke dalam kulit. Dalam hal ini dimasukkan ke dalam otot. Dalam hal ini, ya betul, dimasukkan ke dalam vena. Seperti kita lihat tadi, injeksi dapat dibagi dalam beberapa jenis, menurut pada bagian mana larutan obat masuk. Jenis-jenis injeksi adalah injeksi ke bawah kulit, injeksi ke dalam kulit, injeksi ke dalam otot, injeksi ke dalam vena, dan juga ke dalam arteri, ke dalam rongga sumsum tulang, jantung, rongga sendi, rongga perut, dan lain-lain. Injeksi jenis yang mana hendak dipakai tergantung pada sifat dan banyaknya larutan obat, lama atau singkatnya efek, dan keadaan pasien. Alat-alat yang dipakai untuk injeksi biasanya Spuyt dan jarum Spuyt. Dan bila larutan obat yang hendak dimasukkan banyak, digunakan perlengkapan infus seperti ini. Mari kita melihat alat injeksi. Alat injeksi terdiri dari 3 bagian, yaitu silinder Spuyt, pengisap, dan ujung Spuyt. Ukurannya berkisar 100 ml sampai 0, ml, ukuran yang sesuai dipilih menurut banyak larutan obat. Ada juga Spuyt yang ujungnya terpasang di samping yang dinamakan Spuyt dengan eccentric tip. Ada juga Spuyt yang terbuat dari plastik yang umumnya dibuang setelah dipakai.
Selanjutnya mari kita melihat jarum spade. Jarum spade terbagi atas beberapa jenis menurut besarnya, garis tengah dan panjangnya, dan diberi nomor ukuran. Bila jarum hendak dipakai, pilihlah jarum yang sesuai dengan injeksi. Sudut ujung jarum terdapat beberapa jenis sesuai dengan masing-masing penggunaannya. Ada juga jarum untuk vena atau yang dinamakan jarum avocat dan jarum dengan sayap atau wing needle. Ini dibuat supaya mudah untuk memfiksir. Tabung untuk larutan obat dan cairan juga bermacam-macam seperti ampul, botol, dan botol dengan tutup karet. Alat injeksi adalah suatu alat untuk memasukkan larutan obat langsung ke dalam tubuh manusia. Sebab itu harus digunakan setelah disterilisasi atau desinfeksikan. Alat yang selesai dipakai perlu dicuci dengan baik dengan air ledeng atau alat pencuci dan kemudian harus disterilisasikan. Kalau di rumah sakit, alat yang selesai dicuci dikumpulkan di pusat pengadaan bahan untuk diadakan sterilisasi atau disinfeksi. Alat injeksi yang telah disterilisasi dapat dipinjam dari pusat pengadaan bahan. Di atas kartu injeksi tercantum nama obat, satuan nama pasien, waktu injeksi, cara injeksi, dan lain-lain. Perawat harus melaksanakan injeksi sesuai dengan kartu injeksi ini. Ini adalah alat yang diperlukan untuk injeksi ke bawah kulit. Alat-alat yang diperlukan harus disediakan tanpa ada yang kurang. Jika alat-alat yang diperlukan sudah jelas, mari kita melihat langkah-langkah persiapan yang diadakan sebelum injeksi. Alat-alat yang diperlukan serta bagian tubuh yang diinjeksi harus dalam keadaan 100% steril. Dan terlebih dahulu, perawat harus mencuci tangannya dengan sabun dan air. Pasang kain kasa yang steril di dalam box spade dan sediakan kartu resep injeksi, tempat kapas steril, ampul, dan sekarang ambil obat yang tercantum di dalam kartu resep. Jangan lupa mencocokkan tulisan di atas ampul dengan isinya kartu. Waktu itu pastikanlah apakah warna dan keadaan larutan obat tidak berubah. Berdasarkan kartu resep, sediakan spade yang sesuai dengan banyaknya injeksi dan jarum spade sesuai dengan jenis injeksi. Untuk injeksi ke bawah kulit umumnya dipakai jarum yang berukuran nomor 26. Demikian alat-alat yang diperlukan telah disediakan. Sesudah itu ambil spade dan cek apakah berjalan baik. Pastikan jika ada kerusakan, sambunglah jarum.
Waktu jarum disambung, perhatikanlah agar skala di atas spoit cocok dengan permukaan potongan jarum. Berhati-hati waktu spoit ditaruh ke dalam bak supit agar tidak berputar-putar di dalam bak spoit dan jarum tidak kotor. Di sini sekali lagi cocokkanlah catatan ampul dengan isinya kartu. Lalu, menurunkan larutan obat yang ada di bagian atas ampul, seka bagian leher dan ampul dengan katun steril, dan kikir dengan ampul kat. Potong ampul seolah-olah menjatuhkan ke sebelah sana. Cek apakah potongan kaca tidak menempel di sekeliling bagian potongan dan sedotlah larutan obat. Waktu itu jarum suede jangan menyentuh bagian potongan atau bagian bawah ampul. Waktu larutan obat disedot, tangan jangan menyentuh bagian pengisap. Terakhir, tegakkan suede untuk menghilangkan udara dan pastikan banyaknya larutan obat. Ampul yang kosong harus dicek sekali lagi. Dalam mengadakan injeksi apapun juga, pengecekan harus diadakan 3 kali. Di dalam bak spoit adalah spoit yang terisi dengan larutan obat, kartu resep, dan kapas steril. Antarkanlah ke kamar pasien sambil memperhatikan kebersihan jarum spoit. Di dalam jaringan di bawah kulit atau di dalam otot tersebar urat saraf dan pembuluh darah. Ini tidak boleh dilukai dengan injeksi. Untuk ini, harus dipilih bagian di mana urat saraf dan pembuluh darah agak sedikit dan di mana rasa sakit agak berkurang. Bagian depan pertengahan otot deltoides dan bagian yang letaknya 3 jari di bawah tulang bahu adalah bagian yang dipergunakan untuk injeksi ke bawah kulit dan ke dalam otot. Karena di sini tidak ada pembuluh darah dan urat saraf yang besar. Pada titik sepertiga dari bagian bawah lengan atas adalah tepat sebagai tempat injeksi di bawah kulit. Ini adalah bagian depan, pertengahan otot deltoides, 3 jari di bawah tulang bahu, dan yang lain adalah titik sepertiga dari bagian bawah lengan atas. Kedua tempat ini dipakai untuk injeksi ke bawah kulit. Jangan pilih ujung bagian luar dari lengan atas karena berbahaya, dapat melukai saraf tulang radius. Hati-hati agar bagian ini dihindari. Sedang dilakukan injeksi di bawah kulit untuk bagian depan dari otot deltoides. Jelaskan kepada pasien akan diadakannya injeksi dan pastikan bagian yang diinjeksi. Sterilisasi kulit perlu diadakan sedemikian rupa sehingga bagian kulit diseka dengan kapas steril seolah-olah menggambarkan lingkaran di sekitar tusukan jarum. Dan kemudian berhati-hati supaya bagian ini tidak dikotori. Luruskan permukaan kulit,
Perlihatkan bagian potongan jarum ke atas dan tusuk cepat dengan sudut kira-kira 30 derajat. Tarik pengisap untuk mencek jarum tidak dimasukkan ke dalam pembuluh darah dan masukkan larutan obat perlahan-lahan sambil memegang bagian penyambung spade dan jarum. Bila darah tersedot, cabut jarum dan pilih bagian lain. Pijat sedikit sambil menekankan tempat tusukan. Cek adanya kebocoran larutan obat dan perdarahan. Aturlah pakaian. Di samping itu, amati keadaan umum pasien dan perubahan lain. Sesudah alat-alat yang dipakai tadi telah dikembalikan ke tempat semula, spade harus dicuci dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berikutnya tentang catatan. Pertama, beri tanda tangan di atas kartu injeksi. Dan di dalam buku catatan perawatan, catatkan waktu injeksi, nama dan banyak obat, cara injeksi, tidak adanya kelainan dan keadaan serta nama pelaku. Ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk injeksi ke dalam otot. Hampir sama dengan hal dalam injeksi ke bawah kulit. Jarum injeksi yang lazimnya dipakai adalah berukuran nomor 22. Jangan lupa untuk memastikan kartu injeksi dan catatan ampul 3 kali. Karena di bagian otot terdapat banyak pembuluh darah dan saraf, tempat injeksi yang cocok adalah bagian yang besar dan kurang pembuluh darah dan urat saraf. Ini adalah tempat untuk injeksi ke dalam otot, yaitu bagian depan pertengahan otot deltoides, bagian otot panggul, dan otot paha bagian depan. Bagian depan pertengahan otot deltoides adalah sama dengan hal injeksi di bawah kulit. Seperti ini, urat saraf tulang duduk atau sakrum berjalan, maka bagian ini harus dihindarkan. Untuk memilih bagian yang tepat, bagian yang dikelilingi oleh tulang belakang, spina iliaca anterior superior atau sias, dan bagian celah tengah panggul dibagi 4 dan di bagian-bagian luar, 1/4 dari bagian atas ditetapkan sebagai titik tengah dan buat garis silang. Di atas garis ini atau bagian sekitarnya adalah bagian yang kurang pembuluh darah dan urat saraf. Bagi 4 dan di atas garis silang ini bagiannya. Garis yang menghubungkan spina iliaca anterior superior atau sias dengan dibagi 3 dan pada titik sepertiga bagian dari spina iliaca anterior superior atau sias atas garis itu tepat sebagai tempat injeksi. Sekarang, injeksi dalam otot diadakan untuk otot panggul. Pertama, pastikan lokasi bagiannya. Jika injeksi perlu diadakan berulang kali, lakukanlah di sebelah kanan dan kiri berganti-ganti atau gantikan lokasinya. Dalam hal injeksi ke dalam otot, tekanlah seolah-olah membuka bagian yang disterilisasi. Tusuk jarum cepat dengan arah vertikal. Untuk injeksi ke dalam otot, jarum ditusukkan tegak terhadap kulit. Coba bandingkan dengan injeksi ke bawah kulit. Dalam hal injeksi ke bawah kulit, sudutnya 30 derajat kan?
Tarik pengisap untuk memastikan darah tidak mengalir kembali dan pastikan pasien tidak merasa sakit, pukulan dan rasa sakit tersebar luas, dan lalu tuangkan larutan obat. Dalam hal ini diadakan pijatan setelah injeksi, tetapi ada kalanya pijatan tidak diperlukan tergantung pada maksud dan tujuan fungsi kerjanya obat. Ini adalah kartu yang memberi petunjuk untuk diadakan injeksi intravena dengan infus. Injeksi apapun juga perlu kita periksa untuk dicocokkan dengan petunjuk dokter. Pembuluh darah pasien ini bagian injeksinya kurang jelas. Dalam hal demikian perlu diadakan kompres hangat terlebih dulu. Karena injeksi intravena dengan infus memakan waktu lama, maka perlu berkemih dulu. Nah, selain ini untuk injeksi intravena, persiapan apa yang harus dilakukan? Ini adalah alat yang diperlukan untuk persiapan larutan obat. Dan ini adalah botol larutan obat komplit dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk injeksi intravena dengan infus. Sekarang, mari kita menyambung botol larutan obat dengan infus set. Cuci tangan dan mencek larutan obat dengan kartu, dan ada kalanya larutan obat ditambah menurut petunjuk dokter. Pertama, cabut tutup botol larutan obat, lalu adakan disinfeksi tutup karet dengan alkohol. Jika ada larutan obat untuk ditambahkan, masukkanlah pada waktu ini. Tusukkan jarum udara di bagian udara pada tutup karet secara vertikal. Tusukkan jarum infus set pada tutup karet dari botol larutan obat. Dan telah disambung. Alat-alat yang diperlukan diantarkan di samping pasien, buka kain penutup tubuh, dan pakaian di bagian lengan yang hendak diadakan infus. Pasang kain plastik di bawah bagian yang hendak diinfus dan taruh spray kecil di atasnya. Pegang jarum dengan tangan sebelah kiri, atur agar larutan di dalam infus set terisi kira-kira separuh dan mengisi larutan ke dalam tube dengan perlahan-lahan, kemudian pasang klem. Waktu ini harus dicek apakah ada udara di dalam tube. Pasang tornike dan suruh pasien mengepalkan tangan. Sesudah dicek bahwa jarum telah dimasukkan oleh dokter ke dalam vena, buka tornike perlahan-lahan dan bukakan tangan. Sekarang jarum infus difiksir dengan plaster. Jarum yang dimasukkan seperti gambar 1 adalah cara yang benar. Jika permukaan potongan ujung jarum dan dinding pembuluh darah merapat seperti gambar 2, larutan obat sulit berjalannya. Agar jangan terjadi hal demikian, kain kasa dapat ditaruh dan di atas jarum difiksir dalam keadaan jarum terangkat sedikit.
Tetesan larutan obat sedang distel. Tetesan sebanyak 17-18 adalah kira-kira 1 ml, dan umumnya dengan 70-80 tetesan per menit, 500 ml dituangkan dalam 2 jam atau lebih. Tergantung pada keadaan pasien, dokter akan memberi petunjuk lain. Bagian jarum ditutup dengan kain kasa steril dan lengan ditutup dengan spray kecil, sem dipasang dan ditutup lagi dengan kain penutup. Untuk sementara, keadaan pasien perlu diamati dan bel ditaruh di samping kepala pasien jika meninggalkan kamar. Selama infus, perlu diadakan pengamatan apakah banyaknya tetesan tepat, apakah tidak ada kebocoran larutan obat, serta keadaan umum lain-lain. Sekali-sekali gantikan letaknya lengan pasien agar tidak merasa lelah. Dan jika perlu, tolong pasien makan, eliminasi, membaca buku, dan lain-lain. Bila larutan obat di dalam botol telah habis, lekatkan tube dengan klem, cabut plester perlahan-lahan, dan cabut jarum dengan cepat. Bagian suntikan ditekan ringan dengan kapas alkohol sampai pendarahan berhenti. Sesudah membereskan alat-alat yang dipakai, di dalam buku perawatan harus dicatat tentang waktu mulai dan waktu selesai, jenis dan banyaknya obat, banyaknya tetesan per menit, hal-hal yang diamati, dan nama perawat. Injeksi adalah cara pemberian obat dengan memasukkan larutan obat langsung ke bawah kulit, ke dalam otot, ke dalam aliran darah. Dengan injeksi, larutan obat mesti dituangkan ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah infeksi, memastikan larutan obat, dan memilih bagian infus yang tepat. Selain efek obat, disangka bahwa injeksi mengakibatkan gangguan yang tidak terduga seperti syok, kelumpuhan saraf, pengerasan, atau indurasi otot. Maka injeksi hanya diadakan jika betul-betul diperlukan. Oleh karena itu, pengamatan atas pasien adalah suatu keharusan dalam injeksi.